Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ketika Chu Feng melihat lebih hati-hati, matanya pun segera menyala. Dia memperhatikan orang yang datang dengan posisi yang agak tinggi, dan memiliki gaun lengan panjang putih murni bahkan lebih putih dari salju. Gaun itu cukup panjang, karena melilit erat di tubuhnya. Bahkan telapak tangan dan sepatunya ditutupi oleh gaun panjang itu. Orang lain mungkin bisa mengatakan bahwa, tidak 1 inci pun dari kulitnya yang terungkap. Namun jika dilihat dari dadanya yang tegas dan bundar, Chu Feng masih tahu bahwa orang yang datang adalah perempuan. Namun wanita itu juga mengenakan topi kerucut berwarna putih, dan di topi itu bahkan ada kain putih yang terkulai ke bawah dan menutupi penampilannya. Pada saat itu, Chu Feng tidak berani menggunakan mata surgawinya, dan juga tidak berani menggunakan kekuatan era spiritualnya. Jadi dia tidak bisa menentukan kekuatan, usia sebenarnya, dan juga penampilan dalamnya. Namun aura bawaan yang dimilikinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh pakaian. Chu Feng hampir yakin kalau dia bukan orang yang sederhana sama sekali. Itu karena, dia juga telah menyembunyikan auranya. Dan seperti Chu Feng sebelumnya, wanita itu menatap puncak gunung, dan dia menatap pada immortal ketiga yang melawan cabang-cabang pohon yang kejam. Jika dinilai berdasarkan perasaannya, Chu Feng tahu dia bukan orang yang baik. Karena kemungkinan besarnya, dia datang ke sini untuk puncak itu juga. Boom boom boom. Pada saat itu, pertempuran di puncak telah menjadi semakin dan semakin intens. Cabang-cabang dengan nyala api itu mirip dengan naga api yang muncul dari tanah, dan mereka tampak sangat ganas. Jadi ini api unik dari gereja surga Burning. Seperti yang aku pikirkan, ini adalah sesuatu yang tersisa dari gereja surga Burning. Tidak apa-apa, biarkan aku melihatnya seberapa kuat kamu ini, ucap immortal ketiga. Namun terlepas dari semua itu, immortal ketiga tidak takut sama sekali. Dengan membalik telapak tangannya, tongkat panjang berukuran 3 meter muncul di tangannya. Tongkat itu berwarna hijau, dan ada banyak huruf yang dirajut di atasnya. Itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Ketika tongkat itu muncul, aura yang mengelilingi immortal ketiga menjadi sangat berbeda. Aura itu bahkan telah meningkat pesat, berdesir. Kemudian dia tiba-tiba saja melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dan kemudian membuat suara yang menusuk telinga. Setelah melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, gelombang cahaya hijau batu giok keluar dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam bentuk setengah bulan, lalu menebas ke salah satu cabang tersebut. Segera, sebuah ledakan diikuti. Bang! Gelombang cahaya hijau jade itu terlalu kuat. Dengan hanya satu serangan saja, itu dapat memotong salah satu cabang menjadi 2. Bang bang bang! Dengan cepat setelah itu, immortal ketiga terus melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya. Dalam situasi seperti itu, cabang-cabang dengan api yang mengerikan telah kehilangan kemampuan mereka untuk menyerang. Bahkan satu demi satu, mereka akhirnya terputus. Sangat kuat. Telah dikatakan bahwa, persenjataan kerajaan memang dipersiapkan untuk Martial Kings. Sepertinya ucapan itu memang benar. Gumam Chu Feng sambil mengangguk, ini ketika dia melihat adegan seperti itu. Dan dia juga sangat yakin dengan kekuatan pertarungan immortal ketiga yang kuat. Dia juga memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, tetapi jika berada di tangannya, dia tidak bisa menciptakan kekuatan sekuat immortal ketiga. Meskipun tubuh Raja Bela Diri lebih unggul darinya beberapa kali, tapi dia harus mengakui bahwa di tangan immortal ketiga, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia benar-benar telah menunjukkan kekuatan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap itu. Namun setelah adegan seperti itu, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi berpikir jika persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangan Raja Bela Diri saja sudah begitu kuat, lalu apa yang akan terjadi jika persenjataan kerajaan berada di tangan Raja Bela Diri? Bang bang bang!
Tepat pada saat itu, ada beberapa ledakan lagi. Setelah ledakan itu menghilang, dunia di bawah langit menjadi sangat tenang. Jika seseorang melihat sekeliling, mereka akan melihat bahwa nyala api mengerikan yang menelan segala sesuatu di bawah puncak, itu juga telah menghilang. Dan yang tersisa hanyalah batu gunung hitam dan debu yang berterbangan. Melihat kembali ke puncak gunung, cabang-cabang menakutkan yang dikirim oleh formasi Guardian, semuanya telah dipotong menjadi dua. Mereka kehilangan kekuatan mereka sebelumnya, dan juga kehilangan kekuatan ofensif yang menakutkan mereka. Pada saat itu, dan jika dilihat dari bentuk fisiknya, ranting-rantingnya menjadi sinar keemasan. Selain itu, sinar cahaya itu menyebar terpisah, dan menjadi titik emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti kunang-kunang saat mereka menyusut kembali ke tanah. Cabang-cabang itu hanya serangan dari formasi Guardian saja. Meskipun mereka dihancurkan, tapi formasi Guardian masih tidak rusak. Tentu saja, formasi pelindung yang tidak memiliki serangan, itu sangat mirip dengan harimau tanpa gigi. Dan itu juga tidak lagi menghadirkan ancaman. Pada saat itu, selama Immortal ketiga menggunakan sedikit kekuatannya, maka dia bisa dengan mudah menerobos formasi Guardian. Kemudian entitas suci yang disembunyikan di sini juga akan muncul, dan Chu Feng kemudian bisa merebutnya setelah semua kerja kerasnya. Hahaha, formasi pembunuhan gereja surgawi Burning telah mengecewakanku. Sepertinya bahkan jika gereja surgawi Burning masih di wilayah Laut Timur, mereka tidak akan cocok dengan kepulauan eksekusi Immortal aku. Pada saat itu, Immortal ketiga tertawa dengan gila. Tawanya sangat bahagia, dan bahkan sedikit bersemangat. Itu dapat dilihat bahwa, dia menganggap formasi Guardian adalah formasi pembunuhan gereja surgawi Burning bukanlah formasi Guardian. Jadi setelah menembus formasi seperti itu, dia menjadi sangat senang. Setelah semua, gereja surgawi Burning dinobatkan sebagai salah satu kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Sedangkan kepulauan eksekusi Immortal pada saat, mereka itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Dan meskipun kepulauan eksekusi abadi telah naik dan berkuasa sekarang, tapi gereja surgawi Burning sudah tidak ada lagi. Sebab itulah, mereka tidak dapat membandingkan diri mereka dengan Burning Heaven Church. Namun meski begitu, formasi pembunuhan ini telah memuaskan hati kebanggaan Immortal ketiga. Hal kecil tanpa perlindungan formasi pembunuhan ini, di mana kamu akan melarikan diri sekarang? Ucap Immortal ketiga. Setelah tertawa, Immortal ketiga tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kemudian meraih ke arah bawah. Dia ingin benar-benar membuka formasi Guardian jauh di bawah tanah, dan mengeluarkan Raja Tanaman Obat yang bersembunyi di dalam tanah. Ketika dia melihat itu, alis Chu Feng segera menyusut. Dia merasakan ada benjolan di tenggorokannya, itu saat dia merasa sangat gugup. Karena situasi di depan matanya benar-benar terlalu penting. Selama Immortal ketiga sepenuhnya membuka formasi Guardian, entitas suci yang telah tumbuh selama ribuan tahun juga akan muncul. Terlepas dari penampilannya, itu adalah harta kultivasi untuk Chu Feng yang tidak bisa dia lewatkan. Maka dengan begitu, dia harus mendapatkannya. Wush! Di saat yang genting ini, perempuan berpakaian putih yang bersembunyi di balik awan melompat keluar, dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Seperti cahaya, dia bergegas menuju puncak gunung. Aura ini, gumam Chu Feng. Melihat wanita rok putih itu bergerak, kulit Chu Feng berubah sangat jelek. Karena pada saat itu, dia bisa merasakan kultivasi apa yang dia miliki. Itu adalah peringkat 9 Martial Lord. Dia adalah peringkat 9 Martial Lord, tetapi auranya berbeda dari yang lain. Perasaan itu sangat mirip dengan aura Chu Feng, dan itu adalah perubahan dalam aura, karena kekuatan pertarungannya yang sangat kuat. Dari situ saja sudah dapat dilihat bahwa, meskipun hanya peringkat 9 Martial Lord saja wanita itu sudah sangat kuat, San bahkan relatif lebih kuat daripada Chu Feng. Siapa kamu? Teriak Immortal ketiga yang juga memperhatikannya pada saat itu. Dia berhenti mematahkan formasi pelindung,
dan melemparkan pandangan sengitnya serta tekanan tak terbatas dari Raja Bela Diri peringkat 2 ke arah langit, dan berencana untuk mengejutkannya sepenuhnya. Namun sayangnya, wanita itu mengabaikan pertanyaan immortal ketiga. Dia tidak menjawab pertanyaan immortal ketiga, dan tidak hanya itu saja, bahkan tekanan dari immortal ketiga peringkat 2 Martial King tidak berpengaruh padanya. Bang! Bahkan ketika dia berjarak kurang dari 3000 meter dari immortal ketiga, dia melambaikan lengan bajunya dan membuatnya bergerak terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia menyerang immortal ketiga. Setelah melihat adegan seperti itu, jangankan Chu Feng, bahkan immortal ketiga sebagai peringkat 2 Raja Bela Diri, dia sendiri sangat mengubah ekspresinya. Itu karena, serangan yang dia kirim benar-benar menghancurkan tekanan immortal ketiga. Serangan itu sangat kuat, dan menyebabkan immortal ketiga merasa sangat heran. Bang! Gemuruh-gemuruh. Serangan tanpa batas dikirim hanya dengan sapuan dari lengan wanita itu. Itu adalah ledakan rasa dingin, dan itu adalah rasa dingin yang menembus tulang. Di depan kedinginan seperti itu, orang bahkan bisa melihat es muncul di udara. Bahkan tekanan yang dikirim oleh immortal ketiga runtuh dengan segera. Rasa dingin dengan bantalan yang mengerikan segera turun dari langit, dan langsung menuju ke immortal ketiga. Dasar bocah yang sok lemberani. Kamu berani sekali menyerangku, teriak immortal ketiga. Meskipun dia merasa kalau wanita itu bukan orang yang sederhana sama sekali, tapi wanita itu masihlah peringkat 9 Martial Lord. Dan mengapa immortal ketiga yang berada di peringkat 2 Raja Bela Diri menjadi takut? Wush! Dia melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dan kemudian beberapa gelombang simar hijau yang telah memotong cabang-cabang pohon yang mengerikan sebelumnya, itu meledak terbang menuju wanita berpakaian putih yang ada di udara. Hancurkan, teriak si wanita. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat menyenangkan datang dari mulut wanita itu. Suara itu sangat lembut serta mirip dengan lonceng yang jernih, namun juga mirip dengan seruan lembut seekor burung. Bahkan kekuatan yang datang dengan suara itu juga sangat kuat. Ketika wanita itu dengan ringan berteriak, tangan seputih salju muncul dari ujung lengan bajunya, dan itu seindah batu giok. Segera, tekanan tak terbatas datang bersamaan dengan penampilan tangan itu. Dengan ledakan hanya dengan satu serangan dari telapak tangannya, itu sudah menghancurkan serangan dari persenjataan kerajaan immortal ketiga yang tidak lengkap. Bum 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 bum. Namun sayangnya, itu saja bukanlah apa-apa. Setelah menghancurkan serangan immortal ketiga dengan satu serangan, dia mengirim lebih banyak serangan telapak tangan ke depan. Dengan serangan terus-menerus seperti hujan, dan itu tak terlihat seperti membuat formasi serangan seperti badai. Namun sayangnya, kekuatan formasi itu bukan sesuatu yang bisa disamai badai. Setelah serangan telapak tangan itu muncul, bahkan immortal ketiga dengan erat mengerutkan alisnya. Dia mengepalkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dan dengan cepat melemparkannya. Dia terus mengirimkan gelombang simar hijau untuk memblokir serangannya. Wush! Namun anehnya, wanita itu terlalu kuat. Saat immortal ketiga selesai menghancurkan serangan telapak tangan yang dia kirimkan, dia sudah muncul di belakang immortal ketiga seperti hantu, dan membanting telapak tangannya ke arah kepalanya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya, itu seolah-olah bisa menembus segalanya. Mendesah. Dalam situasi seperti itu, immortal ketiga pun cukup ketakutan. Wajahnya yang sudah tua langsung berubah pucat, karena dia tidak pernah mengharapkan peringkat 9 Martial Lord bisa begitu kuat. Pada saat itu, meskipun dia tidak mau mengakuinya kuat, tapi dia tidak berani ceroboh. Dia pun melompat maju, dan lari ke kejauhan. Dia tahu wanita itu terlalu cepat, dan serangannya juga terlalu kuat. Rasa dingin yang ia keluarkan dari tubuhnya telah menusuk tulang-tulangnya, itu jika dia memiliki jarak yang pendek. Rasa itu tidak dapat dipertahankan, maka dia harus menjaga jarak. Namun sayangnya, wanita yang sudah berada di dekatnya itu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Karena immortal ketiga saat ini melayang di udara, maka wanita itu segera terbang saat gaunnya berkibar. Dia melambaikan tangannya, dan membalik telapak tangannya.
Lapisan demi lapisan kekuatan destruktif tanpa henti melonjak menuju immortal ketiga. Dia benar-benar terlalu kuat. Serangannya tidak tumpul dan sengit, dan bahkan tanpa kelemahan. Meskipun immortal ketiga memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dan juga telah mengerahkan kekuatan penuhnya, tapi dia hanya bisa menghindari serangannya dan tidak melakukan hal lain. Karena serangannya sangat sengit, immortal ketiga sebenarnya terluka oleh efek dari serangannya. Pakaiannya cukup acak-acakan, dan rambutnya yang panjang juga berantakan. Bahkan wajahnya membengkak, dan lapisan es mulai muncul dan menyebar di seluruh bagian tubuhnya. Jika aku dapat bertanya, permusuhan masa lalu apa yang kamu miliki terhadap aku untuk melakukan serangan tanpa henti seperti itu? Tanya immortal ketiga, itu saat dia merasa dirinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia tahu wanita itu bukan peringkat 9 martial lord yang normal, dan kekuatan yang dia buat bahkan membuatnya takut. Dengan demikian, dia merasa bahwa dia kemungkinannya adalah beberapa ahli puncak dari wilayah Laut Timur, yang sudah menyembunyikan identitas dan kultivasinya. Itulah sebabnya dia sangat kuat. Namun meski begitu, dia tidak menanggapi pertanyaan immortal ketiga. Tidak hanya itu saja, bahkan serangannya menjadi lebih ganas, sampai-sampai hampir membuat immortal ketiga mati. Hahaha, ini benar-benar menarik. Aku tidak berpikir akan ada orang yang begitu kuat di wilayah Laut Timur ini. Chu Feng, orang ini kemungkinannya tidak menyembunyikan kultivasinya. Dewa bela diri peringkat 9, itu mungkin adalah kultivasinya yang sebenarnya. Dan untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan kultivasi ini, orang itu hampir sebanding denganmu. Akhirnya, seseorang yang layak tampil telah muncul di wilayah yang biasa-biasa ini. Sepertinya kamu telah bertemu lawan yang baik, ucap si ratu. Pertempuran yang mempermalukan immortal ketiga, ini membuat si ratu terlihat gembira. Kamu benar. Dari apa yang aku lihat, aku tidak berpikir kalau dia akan setua itu. Dia mungkin di generasi yang sama dengan aku, namun dia memiliki kekuatan yang ganas. Ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Sebagai Lord Martial peringkat 9, dia memaksa Raja Martial peringkat 2 ke keadaan seperti ini. Dan bahkan immortal ketiga yang memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap saja, dia masih harus meningkatkan kekuatan bertarungnya. Namun anehnya, wanita itu tidak hanya bertarung dengan tangan kosong saja. Dia merasakannya di bawah dirinya, bahkan dia hanya menggunakan keterampilan bela diri saja. Dengan kekuatan itu sendirian, dan serangan fisik paling langsung, dia memaksa immortal ketiga ke kondisi seperti ini. Impresif. Benar-benar terlalu mengesankan. Tapi siapakah dia? Orang yang begitu kuat seharusnya sangatlah terkenal. Tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ucap Chu Feng. Chu Feng juga tercengang oleh kekuatan kuat wanita itu. Ini adalah pertama kalinya sejak bertemu Ziling, bahwa Chu Feng bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan tempur yang lebih baik di generasi yang sama. Selain itu, kekuatannya jelas lebih unggul daripada Ziling. Wanita itu benar-benar kuat dan tak terbayangkan. Aku adalah immortal ketiga dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Senior, aku berani mengatakan kalau aku belum pernah bertemu kamu sebelumnya, dan kemungkinan Kepulauan Eksekusi Abadi juga bukan musuh kamu. Namun senior, kamu bahkan tidak mengatakan apapun sebelum upaya kamu untuk membunuh aku. Aku benar-benar sangat bingung. Senior, tolong bicarakan alasannya, dan biarkan aku mati tanpa kebingungan. Bahkan jika aku dipukuli, aku juga ingin tahu mengapa aku dipukuli, ucap immortal ketiga. Melihat dirinya akan dikalahkan, immortal ketiga tidak berani mengutuk dengan keras. Justru sebaliknya, dia memiliki sikap hormat saat dia menanyakan asal-usul lawannya ini. Wush! Dan setelah dia berbicara, wanita itu tiba-tiba berhenti menyerang dan berdiri di udara. Melihat itu, immortal ketiga dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk memisahkan jarak. Hanya setelah dia merasa aman, barulah dia berhenti. Pada saat itu, immortal ketiga tidak hanya memiliki rambut acak-acakan, dia bahkan terengah-engah saat keringat membasahi dirinya.
Bukan hanya itu saja, tubuhnya bahkan sedikit gemetaran juga. Chu Feng juga bisa melihat ada lapisan es di pakaiannya. Dan itu sudah jelas, itu dikarenakan aura dingin yang unik dan khas milik wanita itu. Orang-orang harus mengakui bahwa penampilan Immortal ketiga sekarang, adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat. Tapi setelah melihat kekuatannya yang mengerikan, Immortal ketiga tidak terburu-buru bergerak. Sebagai gantinya, dia menggenggam tangannya sambil membungkuk, dan kemudian dengan sopan berkata, "Senior, bolehkah aku mengetahui nama kamu? Tindakan apa yang telah dilakukan junior ini, sehingga membuat kamu tidak senang? Mungkinkah ini adalah wilayah kamu?" Tanya Immortal ketiga. "Aku bukan pemilik tempat ini. Tetapi karena aku datang ke sini, maka semuanya akan menjadi milik aku. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengambil satu helai rumput pun dari tempat ini. Kamu itu sudah tua, bahkan lebih tua dari kakek aku. Namun kamu menyebut diri kamu junior, dan memanggil aku senior. Ini sungguh menyedihkan. Karena seperti itu, aku akan mengampunimu hari ini. Enyahlah dari sini. Jika aku melihat kamu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah," kata wanita itu dengan nada mengejek, dan juga sambil menggerakkan lengan panjangnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."